5 dukun yang menantang kamu, saya tantang. Suruh semuanya untuk menyantet saya. Saya tahu dari mana saja 4 dukun ini. Keluarkan semua kekuatan kamu untuk menyerang saya. Ayo, keluarkan semua ilmu kamu. Panggil semua anak buah kamu untuk kesini. Panggil semuanya biar gak penasaran kamu. Keluarkan semua ilmu kamu. Apa masalahnya? Kenapa ibunya? Kenapa? Hanya 300 juta. Masya Allah. Jadi kamu dibayar 300 juta untuk menjaga ibu ini. Iya. Kalau kamu tidak keluar dari perut ibu ini, maka kamu akan berurusan dengan saya. Ampun. Kalau kamu ampun, maka keluar dari perut ibu ini. Sebelum saya obrak-abrik kerajaan kamu. Jangan zalim kepada manusia. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu untuk beribadah kepada Allah. Dan diciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kamu ada di situ? Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Bicara kamu dari mulut ibu ini. Bicara kamu dari mulut ibu ini. Kenapa kamu ada di situ? Bicara kamu. Kenapa kamu ada di situ? Untuk apa kamu di situ? Untuk apa kamu di situ? Mau berbuat zalim kamu? Bangsa jin Abdul Jumat, bangsa ular. Kenapa kamu ada di dalam perut ibu ini? Jangan sampai saya datang ke kerajaan kamu, saya obrak-abrik kerajaan kamu. Kenapa kamu dalam perut ibu ini? Untuk apa kamu? Untuk apa? Punya salah apa ibu ini sama kamu? Punya salah apa ibu ini sama kamu? Punya salah apa? Atau kamu karena iri saja? Karena iri sama beliau ini kamu? Yang menyuruh kamu hanya karena iri saja? Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa ibunya? Kenapa? Awalnya 300 juta. Masya Allah. Jadi kamu dibayar 300 juta untuk menjalin ibu ini? Iya. Masya Allah. Panas. Kenapa kalau kamu di sini emang kamu harus panas. Dengan asma Allah maka tubuh kamu akan saya hancurkan. Tubuh kamu akan saya hancurkan. Kenapa kamu gak kembali ke laut saja? Kembali kamu ke laut sana. Kalau tidak mau kepanasan di sini. Kalau kamu masih bertahan di situ ya silakan bertahan. Dengan izin Allah akan saya hancurkan yang ada di dalam diri kamu itu. Saya hancurkan. Ditempatkan di mana kamu di rumahnya ini? Punggungnya ditaruh di mana kamu ini? Jawab saya. Taruh di mana kamu? Tidak mau jawab kamu. Kamu lebih baik mati daripada kamu jawab. Saya tahu kamu ditaruh di mana itu. Panas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu gak akan mungkin menang. Saya tidak akan menang, tapi Allah yang akan memenangkan saya. Allah yang akan memenangkan saya. Kamu akan perang dengan 5 dukun. Jangankan cuma 5 dukun, 10 dukun saja. Demi Allah saya siap. 5 dukun yang nyuruh kamu
Semuanya saya tantang demi Allah. 5 dukun yang menantang kamu saya tantang. Suruh semuanya untuk menyantet saya. Saya tahu dari mana saja 5 dukun ini. Keluarkan semua kekuatan kamu itu untuk menyerang saya. Ayo, keluarkan semua ilmu kamu. Panggil semua anak buah kamu untuk kesini. Panggil semuanya biar gak penasaran kamu. Keluarkan semua ilmu kamu. Jangan beraninya sama perempuan. Jangan beraninya sama keluarga saja. Ayo, katakan sama majikan kamu, saya Samsudin menantang beliau ini. Sudah berapa lama kamu di situ? Sudah berapa lama kamu di situ? 1 hari. Masya Allah. Kejamnya makhluk ini. Dan mentang-mentang kamu tidak kelihatan, saya tidak tahu kamu di situ. Kamu bisa bodohin orang-orang, tidak bisa kamu bodohin saya. Apa yang kamu lakukan di dalam perut ibunya ini? Apa? Ini apa? Masukkan paku dalam perutnya ini. Itu apa? Perutnya. Masukkan perut ibu ini. Masalahnya apa dengan ibu ini? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Mulainya 300 juta. Cuma karena uang 300 juta. Masya Allah. Bisa membunuh dia. Tidak akan ada manusia yang bisa mengambil nyawa manusia itu kalau Allah berkehendak. Beliau sampai di sini berarti sudah menjadi urusan saya saat ini. Kalau kamu tidak keluar dari perut ibu ini, Panas. maka kamu akan berurusan dengan saya. Kalau kamu tidak keluar dari perut ibu ini, maka kamu akan berurusan dengan saya. Ampun. Kalau kamu ampun, maka keluar dari perut ibu ini. Sebelum saya obrak-abrik kerajaan kamu. Jangan zalim kepada manusia. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu untuk beribadah kepada Allah. Dan diciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu untuk beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin an-nuriz zahir wa khalisani fi sairil asma'i was-sifati wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, saya mohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu, dengan kekuasaan-Mu ya Allah, saya minta keluarkan semua jin-jin zalim yang ada di dalam tubuh ibu ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli wa liwalidayya amin. Ambilkan dekat, kasih madu saya. Setelah itu kasih kunir dibakar, diminumkan ke beliau. Agar kita minta kepada Allah dekatnya dibacakan Al-Ikhlas akan menjadi racun untuk jin zalim yang ada di dalam perut beliau. Monggo, karena waktunya sudah siap, maka kita mulai saja pengobatannya. Karena saya ini kalau sudah mulai ngomong-ngomong terus tidak berhenti-berhenti. Untuk pengkajiannya
nanti malam kita kaji. Yang mau belajar tentang sedikit pengetahuan tentang apa itu penyakit ain, apa itu penyakit ketempelan, apa itu penyakit sihir, bisa langsung belajar di waktu malam. Nanti insya Allah. Jadi untuk memahami harus mengetahui dan mempelajari. Insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tegaskan lagi, ini yang terakhir sebelum saya tutup, bahwa siapapun yang datang ke majelis zikir salawat siri ini adalah saudara saya. Jadi saya ingin menjadi keluarga dengan jaringan. Datang ke sini bukan hanya untuk berobat. Jadi kalau penyakitnya sembuh ya datang ke sini karena sudah menjadi keluarga. Kalaupun belum sembuh ya tetap ke sini karena sudah menjadi keluarga. Datang ke sini jangan hanya karena berobat, karena saya tidak mampu untuk mengobati. Datang ke sini karena kita sudah menjadi keluarga. Dan yang ketiga kalinya, ini perlu untuk dipertegas untuk semua saudara, bahwa ketika jenengan datang silaturahmi ke sini tidak ada biaya pendaftaran. Boleh ditanya siapapun yang ada di sini. Kalau ada yang berikan biaya pendaftaran, berarti jenengan ditipu oleh siapapun, entah itu santri ataupun admin siapapun yang meminta untuk administrasi. Ini di sini tidak ada administrasi. Kenapa saya lakukan seperti ini? Kenapa tidak ada biaya pendaftaran? Karena saya ingin semuanya bisa datang ke tempat ini. Semuanya bisa saya tangani. Siapapun yang datang ke sini tidak ada biaya pendaftaran. Sudah hampir 300 orang, hampir 293 yang mengatakan kalau beliau itu sudah transfer dan sudah daftar untuk ditangani yang pertama. Saya tidak pernah yang ini transfer untuk siapapun yang datang ke sini. Yang sakit saya dahulukan, yang sehat nanti ngobrolnya nanti sampai malam saya siap. Hidup saya untuk masyarakat, hidup saya untuk umat. Jadi yang mengatakan sudah transfer ke sini, ada WA-nya sudah saya laporkan ke pihak yang berwajib. Yang mengatakan sudah transfer dan minta ditangan yang pertama itu bohong. Saya tidak pernah membuka di online. Siapa yang mau berobat datang ke sini. Tidak ada biaya pendaftaran demi Allah. Jadi siapapun yang datang ke sini, yang tadi sudah transfer ataupun yang sudah memberikan biaya pendaftaran di mana, di parkiran atau di mana, datang ke sini. Yang minta siapa, saya minta uangnya saya kasih ke jenengan. Atau yang dari sini saya minta saya kasih ke jenengan. Tidak ada biaya pendaftaran. Dan saya tegaskan lagi di sini, pengobatannya di sini gratis. Saya katakan gratis. Di sini ada 3 hal. Maka saya katakan tadi ada penyakit dan masih ada 3. Ada yang karena ketempelan, ada yang karena sihir. Kalau yang karena sihir itu karena ada medianya, buhulnya, dan untuk mengambilnya itu pun juga gratis. Garamnya saya berikan gratis, daun bidaranya saya berikan gratis. Di sini sampai saya tangani, tinggal nanti kaedahnya sampai lakukan di rumah itu pun gratis. Jadi jangan sampai nanti ketika penyakitnya ini karena ada ketempelan atau karena sihir dan itu harus dituntaskan, dan nanti jenengan berpikir ini nanti harus pakai uang. Tidak, demi Allah. Semuanya saya katakan, ketika masuk ini sampai ada suatu hal yang menempel, maka ini harus dihilangkan dari penyebabnya. Contoh ketika ada lalat, pasti ada kotorannya yang menyebabkan lalat itu datang. Maka kotorannya ini dulu yang harus dihilangkan. Kalau karena menempel, maka jangan lakukan hal yang menyebabkan menempel. Karena sihir, karena buhulnya, maka buhulnya harus dihilangkan. Dan kalau untuk menghilangkan buhulnya, sudah saya siapkan semuanya secara gratis. Saya berikan garamnya, saya berikan daun bidaranya yang sudah kita riadahi, dan kita berikan kitabnya, itu pun gratis. Sampai lakukan selama 7 malam. Kenapa harus mengambil 7 air masjid? Ini ada di dalam kitab. Yang ketika Rasulullah sakit mengambil dari 7 air tempat yang berbeda, maka kita ambil dari air masjid. Nanti air masjidnya dicampurkan dengan daun bidara dan garam, lalu sampai siramkan di dalam rumah, dan setelah itu sampai wirid di depan rumah. Ini amalan sanadnya ada dari Syekhona Khalil Bangkalan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Saya ada kitabnya. Ini sampai amalkan, sampai jalankan, dan saya berikan medianya secara gratis. Tidak ada sama sekali untuk biaya apapun.
untuk biaya apapun. Yang penting sampai mau mengamalkan, sampai saya berikan medianya, saya berikan amalannya, kurang apa? Yang penting sampai mau mengamalkan itu saja. Kecuali kalau sampai itu minta didoakan, nah kita nanti memberikan santunan kepada anak yatim, karena di dalam ilmu-ilmu hikmah ada yang namanya kafar. Nah ini baru, ini pun sampai bisa lakukan sendiri. Sampai berikan ke 41 anak yatim, sampai berikan beliau itu makanan selama 41 hari, sampai kasihkan dan sampai amalkan. Ini lebih mantap. Ada doa secara batiniah, ada doa secara dohiriyah. Ini sampai bisa lakukan sendiri. Sudah saya katakan berkali, tidak harus di sini. Karena apa? Karena sedekah itu mengobati penyakit. Dan alhamdulillah di pondok ini kita dua punya yayasan yatim piatu yang setiap jenengan memberikan sodakoh itu kita sampaikan kepada anak yatim piatu. Setiap tanggal 23 itu kita memberikan santunan anak yatim piatu sebesar 30 juta. Dari sedekahnya panjenengan kembali kepada panjenengan sendiri. Kita sampaikan kepada anak yatim untuk mendoakan sampai. Karena kalau saya yang mendoakan itu pun terkadang tidak sampai karena saya banyak dosa. Maka kita meminta bantuan dari anak yatim. Karena anak yatim adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah, dan Rasulullah adalah kekasih Allah. Maka ketika anak yatim yang berdoa, insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan di situ nanti ada ketika jenengan mengambil air masjid, sampai sedekah ke masjid 7.000, bulan 7.000, bulan 700, bulan 7 juta. Saya ikhlasnya sampean, tidak ada yang memaksa. Langsung berikan ke masjid itu. Karena apa? Pitu itu kalau bahasa Jawa, pitu itu pitulungan. Dan Allah sudah menerangkan bahwa sedekah itu obatilah sakit di antara kamu itu dengan sedekah. KLPHG. Ini perlu untuk dijelaskan, perlu untuk dipahami. Jadi biar tidak salah paham, semuanya salah paham ini. Semuanya salah paham. Saya itu Masya Allah punya 15 karyawan. Saya punya beberapa usaha. Sebelum saya membangun usaha, membangun pengobatan seperti ini, sebelum saya dimintai banyak orang yang datang, saya itu tidak pernah mengundang orang. Sebelum orang datang ke sini, saya itu sudah punya usaha besar. Satu hari saya itu bisa dapat 20 juta bersih. Saya itu adalah supplier pabrik. Paham orang sini semuanya. Saya itu punya usaha rosok. Jadi ketika keluar dari pondok pesantren, abah saya mengatakan, sampai nanti mau jadi guru ngaji, sampai nanti mau jadi dukun, sampai dukun itu bagus. Dukun bayi, dukun pijat, kiai juga ada bermacam-macam. Ada kiai khusus kitab, ada kiai khusus ngaji kahfiqul fikir, paham tentang apa itu kiai. Ada beberapa kiai. Jadi ketika saya keluar dari pondok, beliau mengatakan, jenengan nanti kalau sudah keluar dari pondok, pertama saya keluar mengatakan, nanti sampean mau jadi kiai, mau jadi dukun, mau jadi guru ngaji, sampean harus punya pekerjaan. Sampean harus punya pekerjaan agar jenengan tidak mengharapkan pemberian dari apa yang sampean kerjakan. Jadi ketika sampean menolong orang, sampean tidak mengharapkan bayaran. Jadi ketika jenengan melakukan sesuatu hal ibadah, bisa karena Allah. Bisa karena Allah. Karena makanan yang paling berkah ialah makanan yang dari keringat sendiri. Di sini ada manajemennya. Di setiap apa yang sampai dapatkan kita sampaikan. Dan itu bisa sampai lakukan sendiri. Jadi perlu dipahami bahwa ketika nanti saya meminta, biasanya begini. Saya tidak mau melakukan sendiri, sakit, males, dan lain sebagainya. Boleh saudaranya atau siapa yang melakukannya, tidak harus di sini. Kita berikan medianya itu pun sudah kita riyadhoi, sudah kita wiridkan selama 41 hari. Dan selama wirid itu kita memberikan makan anak yatim 41. Jadi bukan sampai itu diberikan ini garam, ini daun bidara. Daun bidara itu apa sih? Daun bidara itu kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun syit. Disebut dengan daun syit atau daun surga.
Jadi bukan zaman itu dikasih daun lah, ini daun ini mistik apa? Daunnya ini daun yang kita sudah meminta tabarukan, kita sholawati, sudah kita sedekahi. Ini doanya dari daun ini nanti yang akan memberikan sebuah maunah atau sebuah manfaat pada panjenengan. Ini cukup sekian dari saya, dan sudah siang dan sudah banyak saudara-saudara kita yang mengantri. Mohon maaf. Ini kalau sudah ngomong ya nggak mau berhenti. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mari untuk santri semuanya kita hilangkan keakuan kita langkahkan gerak hidup kita adalah gerak batin kita, serahkan semuanya kepada Allah. Apabila kita ikhlas maka semuanya akan ditolong oleh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin Nur. Sayyidina Muhammadin Nur. Sayyidina Muhammadin Nur. Sayyidina Muhammadin Nur. Sayyidina ibu kandung. Fatihah 7 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.